Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, termasuk mama mantu dari Petrus. Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan. Setelah itu, pagi-pagi buta, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Injil tidak menceritakan apa isi doa Yesus, atau Yesus berdoa untuk siapa. Tetapi banyak ahli tafsir kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk bersyukur kepada Bapa atas mujizat yang telah Ia lakukan, sekaligus memohon penyertaan Bapa untuk karya selanjutnya. Dan Yesus berdoa untuk semua orang yang telah dan yang akan dilayani. Kita diberi waktu oleh Allah 24 jam sehari. Di antara 24 jam sehari itu, hari ini Yesus mengingatkan kita di tengah kesibukan kita, atau sedikit waktu untuk berdoa. Pergi ke tempat yang sunyi. Kita tidak perlu pergi ke cari satu gunung yang sunyi di sini dan berdoa di situ. Di rumah. Mungkin setelah makan malam, setelah situasi tenang, anak-anak sudah tidur, berdoa. Dan kalau memang memungkinkan, buat pojok luar di dalam rumah. Kalau rumah cukup besar, satu kamar. Dan Yesus hari ini mengajarkan kita supaya di tengah kesibukan harus cari waktu. Mengapa kita harus berdoa? Alasan pertama menurut saya, sampai saat ini kita masih hidup. Kita masih menghirup nafas yang saja. Banyak orang yang mati pada jam ini di seluruh dunia, tapi kita masih bisa hidup. Karena itu syukur itu. Yang kedua, kita berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sabda Yesus kepada para murid, berdoalah selalu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga kelak setelah kita punya hidup selesai di dunia ini, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ketiga, apabila kita mengalami persoalan atau tantangan hidup, kita berdoa. Karena doa merupakan kekuatan yang membuat kita mampu bertahan dan terus berjuang di tengah badai kehidupan itu. Ada satu bapak yang menceritakan pengalamannya. Istrinya menderita sakit kanker. Dia berdoa berulang-ulang, novena kepada Bunda Maria, doanya juga belum dikabulkan. Novena kepada Hati Kudus Yesus, doanya juga belum dikabulkan. Karena itu anggota keluarganya yang lain berkata, engkau ini berdoa terus-terus. Untuk apa engkau berdoa terus-terus sementara istrimu tidak sembuh? Lalu dia katakan, mungkin doa saya tidak bisa menyembuhkan istri saya, tetapi oleh doa saya ini, saya merasa kuat menerima kenyataan pahit. Dia katakan doa itu ibarat sekarang musim hujan, ibarat payung yang digunakan oleh seseorang pada musim hujan. Payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Hujan akan tetap turun. Tetapi payung itu memampukan kita untuk tetap terus berjalan di tengah hujan.